Pemirsa, satu pasien positif COVID-19 dinyatakan meninggal dunia. Pasien yang merupakan WNA tersebut merupakan pasien rumah sakit di Kota Denpasar, Bali. Saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua Satgas COVID-19 Bali, Dewa Made Indra. Selamat malam, Pak Made. Selamat malam, Mbak Sylvia. Pak Made, apa benar pasien COVID-19 yang meninggal dirawat di rumah sakit di Bali? Ya, kami di Bali ada satu pasien negara asing yang dalam status isolasi di rumah sakit. Tadi pagi pukul 02 meninggal dunia. Hasil diagnosis yang dilakukan oleh tim medis bahwa pasien ini ketika masuk ke rumah sakit didiagnosis dan juga informasi dari keluarganya bahwa pasien ini menderita penyakit yang memang sudah cukup lama. Yang pertama, kemudian yang kedua hipertensi, yang ketiga hipertiroid, dan yang keempat adalah penyakit paru menahun atau PDA. Tetapi karena melaporkan masuknya WNA ini ke Indonesia, Bapak, bisa diceritakan dia tiba di Bali kapan, kemudian mulai dirawat di rumah sakit kapan? Kan ini baru dinyatakan positif kemarin, tetapi hari ini dinyatakan meninggal dunia. Kronologi selengkapnya seperti apa, Pak? Ya, baik. Jadi warga negara ini atau warga negara asing ini tiba di Bali pada tanggal 29 Februari tahun 2020, kemudian menginap di salah satu hotel, kemudian tanggal 3 Maret melaporkan diri dengan diantar oleh suaminya ke rumah sakit mengalami demam. Kemudian oleh pihak rumah sakit dilakukan diagnosis dan juga tindakan-tindakan sesuai dengan protap. Di salah satu rumah sakit swasta ditangani pada tanggal 3 Maret. Kemudian sampai dengan tanggal 9 Maret kondisinya belum mengalami perbaikan yang signifikan karena tadi teridentifikasi mengikuti azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Kita sambung lagi nanti, Pak Made. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Satgas COVID-19 Bali, Dewa Made Indra. Pak Made, kita lanjutkan kembali. Jadi Pak, dari pengambilan swab itu pada tanggal berapa sampai akhirnya dinyatakan positif itu tanggal berapa? Dan bagaimana akhirnya? Karena yang saya tahu kan pemerintah Bali ini mengaku bahwa sebetulnya tidak tahu bahwa yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan kemarin atau juru bicara penanganan COVID kemarin itu sebetulnya adalah salah satunya adalah pasien atau WNA asing yang dirawat di Bali. Ya, pasien ini masuk rumah sakit pada tanggal 3 Maret. Kemudian pada tanggal yang sama sudah diambil swabnya. Kemudian tanggal 4 diambil lagi swabnya, terus selanjutnya diperiksa di Jakarta. Kemarin tanggal 10 ada pengumuman dari Jakarta yang kita lihat sama-sama di televisi bahwa ada beberapa kasus tambahan yang positif. Ya. Di dalam pengumuman itu kan tidak disebutkan nama, kewarganegaraan, dan juga tempatnya. Karena itu tentu saja kami dari Bali tidak tahu persis tentang hal tersebut. Namun demikian, tadi siang kami sudah mendapatkan konfirmasi dari juru bicara di Jakarta bahwa salah satu pasien yang dirawat di Bali terkonfirmasi positif dengan COVID-19. Oke, jadi penanganan Satgas penanganan COVID-19 di Bali baru tahu hari ini, Pak, ya. Kalau baru tahu hari ini bahwa ada satu pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Bali, apakah itu berarti trackingnya baru sempat dilakukan setelah tahu informasi itu? Berarti baru dilakukan hari ini tracking untuk mengetahui orang-orang siapa saja yang melakukan kontak langsung dengan WNA ini? Tidak demikian, Mbak Sylvia. Jadi begitu pasien ini masuk rumah sakit, kemudian dinyatakan dalam status pengawasan, maka tim surveillance dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali sudah langsung melakukan tracking. Dari titik-titik di mana warga negara ini pernah berinteraksi dengan orang-orang yang ada di Bali. Jadi tracing itu sudah dilakukan sebelumnya ketika dia dalam pengawasan. Meskipun baru kami tahu tadi pagi atau tadi siang
Namun demikian penanganannya sudah dari sejak awal mengikuti protap penanganan COVID-19. Jadi Oke. bukan berarti bahwa selama ini dia tidak ditangani menggunakan protap COVID-19. Tidak. Jadi tidak Baik. dari awal memang Ada sudah berapa Pak menggunakan Made protap. orang-orang yang melakukan kontak langsung dengan WNA ini yang saat ini sudah berada dalam pengawasan? Dari tracking yang dilakukan oleh tim Dinas Kesehatan, kita temukan ada 21 orang yang pernah melakukan kontak ya, dengan yang bersangkutan. 21 orang itu dari titik pertama beliau tiba di Bali, kemudian menuju penginapannya, dan kemudian menuju rumah sakit yang pertama dan rumah sakit yang kedua. Perlu juga saya sampaikan bahwa warga negara ini belum kemana-mana karena setelah tiba di Bali tanggal 29, beliau banyak di hotel dan kemudian sudah demam kondisinya. Baru dibawa ke rumah sakit tanggal 3. Jadi sesungguhnya ketika tiba di tempat penginapan itu belum sempat kemana-mana. Hanya Baik, saja kalau dalam begitu. itu pasti ada orang-orang yang sudah pernah melakukan interaksi. Oke. Saat ini terakhir Pak, singkat apa yang dilakukan terhadap 21 orang yang sudah terdeteksi melakukan kontak dengan WNA yang positif corona ini? Ya, sesuai dengan protap, yang dilakukan pertama adalah melakukan karantina di rumah masing-masing. Jadi mengistirahatkan mereka supaya berada di rumah. Jadi tidak lagi ke kantor atau ke tempatnya bekerja. Kemudian yang kedua, melakukan pemeriksaan kesehatan. Ke-21 orang ini sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Kemudian yang ketiga adalah mengambil swabnya. Ke-21 orang ini sudah diambil swabnya dan tadi sudah dikirim ke Jakarta. Sudah dikirim ke Jakarta. Baik, terima kasih. Ketua Satgas COVID-19 Bali Dewa Made Indra telah bergabung bersama kami di Prime Time News.